Dwell in your sacred tent, Lord, who may live in your holy mountain. The one who walks uprightly and works in righteousness. He does no harm to his neighbor and speaks the truth from his heart. I will keep my oath, even when it comes to hurt me. And I won't change my mind, for being with you, Lord, is all I need. And I will praise you, Lord, even at night your word leads me. My heart is filled with joy to be in your presence, Lord, is all I need. Lord, I long to dwell in your sacred tent. Lord, I long to live in your holy mountain. My eyes shall despise evil, but honor who fears you. My heart will never be sold to lie against my soul. For I will keep my oath, even when it comes to hurt me. And I won't change my mind, for being with you, Lord, is all I need. And I will praise you, Lord, even at night your word leads me. My heart is filled with joy to be in your presence, Lord, is all I need. Keep me safe, Lord, for you are my refuge. And I say you are my Lord, without you I've got nothing. I have set the Lord always before me, because he's at my right hand, I shall not be shaken. For I will keep my oath, even when it comes to hurt me. And I won't change my mind, for being with you, Lord, is all I need. And I will praise the Lord, even at night your word leads me. My heart is filled with joy to be in your presence, Lord, is all I need. For I will keep my oath, even when it comes to hurt me. And I won't change my mind, for being with you, Lord, is all I need. And I will praise the Lord, even at night your word leads me. My heart is filled with joy to be in your presence, Lord, is all I need. My oath, even when it comes to hurt me. And I won't change my mind, for being with you, Lord, is all I need. And I will praise the Lord, even at night your word leads me. My heart is filled with joy to be in your presence, Lord, is all I need. For I will keep my oath, even when it comes to hurt me. And I
Shalom Sobat GBA, kita jumpa lagi pada sore hari ini. Tidak terasa kita sudah ada di tahun 2021. Saat ini kita telah berkumpul melalui online, YouTube, kita mau beribadah sore hari ini. Teman-teman, kita akan diberikan kekuatan pada sore hari ini melalui ibadah dengan renungan firman dan juga sharing dari teman-teman kita. Mari kita mau siapkan hati, kita mau mulai untuk ibadah sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami boleh bersyukur kepadamu untuk sore hari ini, di mana kami telah Engkau kumpulkan melalui online YouTube untuk ibadah sore. Biar Engkau juga boleh menyertai setiap kami, agar kami juga boleh diberikan kekuatan yang baru di saat kami juga mendengarkan firman Tuhan, di saat kami juga boleh memuji Engkau Tuhan, sehingga kami juga pada saat kami memulai segala sesuatunya, kami selalu mendapatkan kekuatan di dalam Engkau. Bapa, beracaralah kepada kami untuk hari ini, biar kasih Tuhan boleh menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur. Amin. Selamat mengikuti ibadah.
Shalom sahabat GBA, puji Tuhan, selamat tahun baru. Kita berjumpa kembali di tahun 2021. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Tetapi setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di tahun yang baru ini kita akan merenungkan satu kisah yang sangat luar biasa dari Kisah Para Rasul 12 ini. Di sini kita melihat setidaknya ada 3 tokoh yang kita dapatkan. Yang pertama adalah Yakobus, yang kedua adalah Petrus, dan yang ketiga adalah Herodes. Saudara, tokoh yang pertama Yakobus. Yakobus adalah saudara Yohanes yang sudah dibunuh oleh Herodes dengan pedang. Firman Tuhan mencatat itu. Dan kita melihat tragisnya, seorang yang melayani Tuhan dengan begitu berkobar-kobar, dengan berani berkata, dia akhirnya harus menyerahkan nyawanya, mati dibunuh dengan pedang. Tokoh yang kedua, Herodes. Herodes di sini seorang Herodes yang begitu kejam, Herodes Agripa yang begitu kejam, yang bertindak semau-maunya dia. Dan tokoh ketiga yang menjadi fokus kita adalah Petrus. Saudara yang terkasih, di bagian firman Tuhan yang kita baca ini, dikisahkan Petrus ditangkap oleh Herodes dan Petrus akan menjalani hukuman mati pada esok hari. Peristiwa ini terjadi pada malam itu. Ketika besok akan dihukum mati, Petrus dikatakan oleh firman Tuhan, Petrus tertidur dengan nyenyaknya. Orang yang besok akan dihukum mati, malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Oh saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kenapa Petrus, seorang yang melayani Tuhan begitu luar biasa, sekarang berhadapan dengan maut dan dia bisa tidur dengan nyenyak? Saudara, kuncinya satu. Petrus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan dirinya sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada satupun bagian hidupnya yang masih dipegang oleh dirinya sendiri. Ketika saya berikan handphone ini kepada seseorang, handphone ini tidak saya pegang lagi, tapi saya berikan secara sempurna. Demikian juga hidupnya Petrus diberikan sepenuhnya kepada Tuhan.
Dan orang yang berserah diri kepada Tuhan, dia mempunyai satu pemikiran. Kalau dia kembali kepada Tuhan adalah kerinduannya. Kalau dia harus tetap berada di dalam dunia ini, berarti ada sesuatu yang mesti dia buat, dia kerjakan. Saudara, Petrus orang yang berserah diri dengan luar biasa. Peristiwa ini terjadi, ada peristiwa lain yang bersamaan dengan itu terjadi. Jemaat Tuhan berdoa untuk Petrus. Saudara, kekuatan doa menjadi sangat luar biasa sekali. Apapun yang terjadi, kekuatan doa menjadi sangat penting sekali. Seperti juga kita di GBA ini. Kita bukan hanya merespon setiap peserta lapor baca dan lain sebagainya. Kita bukan hanya merespon mereka. Tapi kita lebih penting adalah kita mendoakan mereka. Agar mereka punya semangat yang berkobar-kobar. Bukan baca sekedar lewat. Tetapi menghidupi firman Tuhan itu di dalam dirinya. Itu menjadi sangat penting sekali. Sebagaimana Petrus bisa bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan dia percaya Tuhan Yesus hidup di dalam dirinya. Ini yang harus terjadi atas kita sekalian. Saudara, ketika Petrus menghadapi ajalnya pada malam terakhir dia hidup di dunia. Besok akan dihukum mati. Hari itu dia tidur dengan nyenyaknya. Dan sementara dia tidur, Allah bekerja. Allah turun tangan atas hidupnya. Apa yang terjadi? Sahabat kita yang terkasih, kita melihat bagaimana malaikat Tuhan hadir menolong dia. Kita perhatikan tadi, tak kala membangunkan Petrus, Petrus ditepuk pundaknya. Tangan yang terbelenggu, dijaga banyak prajurit. Di luar ruangan dijaga lagi, di gerbang lain dijaga lagi. Itu tidak membuat Tuhan tidak bisa bekerja. Ketika tangan Petrus terbelenggu oleh rantai, malaikat Tuhan membangunkan dia dari tidurnya. Rantai itu menjadi gugur, lepas. Dan pintu demi pintu gerbang yang dijaga oleh tentara Romawi tidak mampu menghambat Allah menuntun Petrus keluar dari penjara. Saudara, apa yang kita bisa pelajari melalui bagian ini? Satu perkara yang penting. Hidup kita seringkali terbelenggu oleh hal-hal yang kita buat sendiri, kita pikirkan sendiri. Dalam tahun 2021 ini mungkin banyak hal yang membelenggu hidup kita. Mungkin kita mengakhiri tahun 2020 dengan satu kegentaran karena kita hancur usaha kita. Mungkin kita sudah tidak bekerja lagi. Mungkin tubuh kita banyak penyakit yang ada di dalamnya. Dan kita melangkah masuk di dalam tahun 2021 ini dengan rantai yang masih membelenggu hidup kita. Saudara, saya mau mengatakan perkara yang sangat penting ini. Apapun yang membelenggu hidupmu, ketika engkau berserah kepada Tuhan, engkau alami seperti yang Petrus alami. Semua belenggu itu akan terlepas daripadamu. Percaya Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Belenggu apa yang menghalangi? Sakit, penyakit. Ketika engkau berserah diri kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan, engkau akan mengalami Dia hidup di dalam hidupmu dan Dia siap menolongmu. Saudara, saya melayani banyak orang sakit dan saya melihat di situ tangan Tuhan luar biasa. Ada orang yang divonis mati malam ini jam 12, dia tidak akan lewat malam ini. Besok dia sudah masuk di kamar jenazah. Malam itu dia lewati bukan dengan marah, bukan dengan tetes air mata, tetapi malam itu dia jalani dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dia hanya berterima kasih Tuhan, bersyukur untuk waktu hidup yang Tuhan berikan. Tuhan, aku berterima kasih untuk waktu hidup yang Tuhan masih berikan kepadaku. Saudara, singkat cerita, ketika dia hanya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur, jam 12 malam pun lewat. Dia masih bisa hidup esok harinya. Esok hari dia kembali bersyukur kepada Tuhan. Dia masih hidup terus. Saudara, ketika dia bersyukur dan bersyukur, semua belenggu sakit penyakit lepas. Dan dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan yang luar biasa. Dokter yang memeriksa sampai bingung. Kenapa orang ini mendapatkan seperti tubuh yang dibaharui oleh Tuhan? Ya, penyakit semua hilang daripadanya. Dia yang dikatakan akan meninggal malam itu. Dia bersyukur kepada Tuhan dan dia mengalami mujizat itu. Saudara dan saya pun akan mengalami mujizat yang sama. Karena kita memiliki Tuhan yang sama. Apapun yang membelenggu engkau percaya saat ini, itu akan terlepas daripadamu. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah studi, apapun itu, masalah di dalam rumah tanggamu,
Percayalah ketika engkau datang berserah kepada Tuhan, engkau akan mengalami Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat sekali dan Tuhan hidup. Alami Tuhan hidup di dalam hidupmu dan saksikan bagaimana Dia mengubah, menghancurkan segala rantai itu dan engkau diberikan kemenangan. Mari jadi umat Tuhan yang mengalami kemenangan hidup karena kita punya Tuhan hidup yang luar biasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, satu pelajaran yang sangat luar biasa Tuhan berikan kepada kami ketika Petrus terbelenggu dan tidak memiliki harapan lagi. Tidak memiliki harapan untuk hidup, tidak memiliki harapan untuk lepas. Tapi ketika dia bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, ketika umat Tuhan mendukung dia di dalam doa, mujizat Tuhan pun terjadi dan dia dibebaskan dari segala belenggu. Kami percaya Tuhan, apapun yang membelenggu kami saat ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bebaskan kami. Dan biarlah kami boleh mengalami Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Beri kepada kami bukan hati yang bersungut-sungut, beri kepada kami hati yang bersyukur kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk semua sahabat GBA dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh mengalami Tuhan hidup di dalam hidup kami dan Tuhan dahsyat melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom sahabat GBA dimanapun Anda berada. Saya bersyukur pada sore hari ini diberi kesempatan untuk dapat bersaksi bagi kita semuanya. Biarlah yang menjadi kesaksian sana nanti boleh menjadi berkat bagi semua, bagi saudara-saudaraku semua. Saya bersaksi tentang kehidupan saya itu berawal dari tahun 2017. Saya mengalami kecelakaan di Gunung Talang, itu daerah Padang, dan mobil kami saat itu kami pulang dari kampung itu terguling sedalam 24 meter, tapi puji nama Tuhan kami tetap selamat, bahkan saya dan keluarga tidak terluka sedikit pun. Itu yang membuat hati saya selalu bersyukur pada Tuhan. Bahwasannya Tuhan senantiasa menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Dan tepat setelah itu, seminggu kemudian saya diperkenalkan oleh adik ipar saya, GBA ini. Dan puji nama Tuhan, saya diperkenalkan satu komunitas orang-orang yang gemar membaca Alkitab, yang suka membaca Alkitab dan melakukannya dengan rutin dan menjadikan membaca Alkitab ini adalah gaya hidup. Itu yang membuat saya sangat kagum dan tertarik, dan di sisi lain saya juga merasa saya dikuatkan dalam hidup ini. Semakin saya membaca Alkitab, semakin saya mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Bahkan semakin saya mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin saya menjadi manusia yang kuat, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Terima kasih GBA. Dan juga dalam kehidupan kami, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, itu banyak hal yang kami alami. Baik itu kesusahan secara ekonomi, baik itu kesusahan dalam hidup, ada pergumulan. Tetapi semakin hari, semakin Tuhan memuatkan, semakin Tuhan mengingatkan, dengan semakin saya membaca firman Tuhan, di situ Tuhan berbicara dengan saya. Luar biasa sekali. Itulah kuasa dan hebatnya Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan hari lepas hari selalu baru, selalu baru, selalu baru. Dan puji nama Tuhan, saya sudah bergabung dengan GBA ini selama 3 tahun. Dan luar biasa Tuhan memberikan anugerah, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan hidup. Bahkan sampai titik nadir pun, tapi Tuhan ada di sana dan Tuhan menolong. Itulah yang membuat saya tetap berpegang teguh untuk tetap melayani di GBA ini, karena
Saya yakin dan percaya di saat Tuhan yang menentukan dan menunjukkan hal ini kepada saya, ini adalah hal yang terbaik yang boleh saya lakukan. Di dalam setiap kesempatan hidup, saya melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Seperti lagu yang sering kita dengar bersama bahwa hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa, kita akan melakukannya hanya untuk Tuhan. Mungkin hanya itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kesempatan untuk saat ini saya bersaksi buat kita semua. Yang jelas dimanapun kita berada, kondisi apapun kita, tetap baca firman Tuhan. 5 pasal sehari itu akan membawa kita kepada kebenaran. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani pada ibadah sore hari ini, dan kepada semua teman-teman yang mengikuti ibadah online di rumah. Kita mengucap syukur dan kita akan kembali pada ibadah sore minggu depan, dan tetap kita juga di dalam keadaan yang baik di dalam penyertaan Tuhan. Selalu setia membaca firman, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh terus Tuhan menaikkan pujian, menaikkan pengagungan, dan kami boleh menyembah Engkau, bahkan menaikkan setiap doa kami di hadapan-Mu. Bapa, kami mau bawa pelayanan kami, GBA ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. GBA ini adalah milik-Mu Tuhan, dan biar setiap kami Tuhan yang melayani di GBA ini Tuhan merasakan cinta-Mu yang lebih dalam lagi, dan kami terus Tuhan di-upgrade Tuhan di karakter kami, juga di-upgrade Tuhan di roh kami, bahkan kami terus mengalami Tuhan pembaharuan yang lebih lagi Tuhan. Dan setiap kami yang melayani Engkau Tuhan di GBA ini Tuhan, tolong Tuhan biar kami boleh melayani dengan hati yang benar-benar fokus hanya kepada Tuhan. Yang kami terus Tuhan punya passion yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, setiap Tuhan para peserta merasakan ada cinta-Mu, merasakan Tuhan jamahan kuasa-Mu. Dan setiap para peserta Tuhan menyelesaikan setiap pembacaannya, mengalami pribadi-Mu, mengalami kuasa-Mu lebih banyak lagi Tuhan. Dan kami mau Tuhan berdoa Tuhan untuk pelayanan GBA, untuk ke daerah-daerah Tuhan, biar Tuhan dalam masa-masa yang pandemik ini Tuhan, tetap Tuhan GBA ini Tuhan di pelayanannya Tuhan, tetap terus Tuhan berjalan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap perjalanan GBA Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang menyertai Tuhan. Biar Tuhan setiap jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan, banyak lagi Tuhan, jiwa-jiwa yang boleh membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan Tuhan lebih banyak juga Tuhan yang boleh mengenal Kristus secara pribadi Tuhan. Bapa, bawa pelayanan GBA ini Tuhan seperti yang Engkau mau, sehingga Tuhan GBA di Indonesia maupun di bangsa-bangsa akan semakin mengembang, akan semakin meningkat, dan akan semakin Tuhan menjadi mercusuar Tuhan. Dimanapun Tuhan GBA dikenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan Tuhan setiap pelayanan kami untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sahabat GBA yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita arahkan diri kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang menciptakan alam semesta ini, kasih daripada Yesus Kristus yang sudah datang menyelamatkan setiap dari kita, kasih daripada Roh Kudus yang boleh menyertai langkah kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi.
berkuasa yang mau memasyurkan namamu selamanya. Oh, firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami.